Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh program studi PGSD FKIP Universitas Palangkaraya. Perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar dilaksanakan di semester ganjil, ya, dimulai mahasiswa angkatan 2020. Semester ganjil pada semester 5. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat, ya, harus lulus mata kuliah Bahasa Indonesia 1 dan Bahasa Indonesia 2. Bahasa Indonesia 1 di semester 3, ya. Bahasa Indonesia 2 di semester 4 sudah lulus semua. Ibu harapkan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia 1 dan Bahasa Indonesia 2. Bagi peserta perkuliahan atau mahasiswa yang menempuh mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, jumlah SKS yang ditempuh adalah 4 SKS. Jadi ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, ya, di 1 pekan. Itu di hari Senin dan hari Rabu selama kurang lebih 100 menit pelaksanaan alokasi waktunya. Nah, ini Ibu sampaikan, ya, rencana pembelajaran semester seperti apa sih perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, secara umum perkuliahan ini mengacu kepada standar kompetensi yang harus kalian kuasai sebagai calon guru sekolah dasar. Ya, mengacu pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, apa saja itu standar kompetensinya? Secara utuh, calon guru sekolah dasar harus menguasai kompetensi utama, ya, atau kompetensi inti. Yakni yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, yang kedua, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, untuk mengacu kepada pendidikan era digital, ya, di pembelajaran abad 21, kompetensi inti ini yang terdiri atas 4 kompetensi utama harus dilengkapi dengan kompetensi teknologi. Jadi kemampuan menguasai teknologi, ya, teknologi digital untuk mendukung kegiatan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Kompetensi inti guru atau calon guru, ya, ini nanti dikembangkan menjadi indikator dan capaian pembelajaran di dalam rencana pelaksana pembelajaran ini. Nah, capaian pembelajaran ini mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, ya, yakni di dalam kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang dikenal dengan KKNI, ya. Nanti mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa. Ini yang akan dibentuk dalam perkuliahan nanti, ya, mengacu pada KKNI ini, ya, membangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk mendapatkan atau melakukan kerja secara bermutu, berkualitas, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Sesuai dengan level kualifikasinya, kualifikasi akademik kalian nanti adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kualifikasi akademiknya seperti itu. Nanti kompetensi yang harus dipenuhi ya sebagai guru sekolah dasar, guru kelas. Oke, kita lanjut. Ini bisa kalian cermati sendiri, ya, Ibu, lebih kepada hal-hal yang perkuliahan kita nanti seperti apa. Baik, ini capaian pembelajaran lulusan, ya, sesuai standar nasional yang dikembangkan di KKNI. Yang pertama itu ada aspek sikap, ya, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan itu ada keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, ini yang akan kita bentuk di dalam pelaksanaan perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, yang akan Ibu jelaskan adalah apa yang akan kalian capai, yang harus kalian capai nanti. Ini, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah.
Ya, setelah menempuh mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, mahasiswa sebagai calon guru diharapkan mampu yang pertama mengkaji karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Ini yang pertama yang akan kita capai. Bagaimana mencapainya? Nanti ada materi yang Ibu sampaikan, yang akan kalian dalami, kalian pelajari. Ya. Kemudian yang kedua, mengkaji dan mengaplikasikan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan apresiasi sastra Indonesia yang mendidik di sekolah dasar. Nah, seperti apa sih teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan apresiasi sastra Indonesia yang mendidik itu yang seperti apa teori belajarnya? Apa dasar atau konsep dasar sebuah pembelajaran bahasa di sekolah dasar? Ya, nanti ada 4 prinsip utama yang akan kalian pelajari untuk mendukung pembelajaran bahasa dan apresiasi sastra Indonesia di sekolah dasar. Teori belajarnya juga mengacu kepada teori belajar bahasa. Yang ketiga, mengkaji, mengaplikasikan, dan membuat desain kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, nanti kita menelaah ini. Menelaah silabus mata pelajaran bahasa Indonesia, ya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, mengembangkannya untuk pembelajaran di sekolah dasar, membuat desain kurikulumnya. Dalam hal ini adalah rancangan perangkat pembelajaran tematik terpadu pada fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan dan membuat desain pembelajaran yang mendidik berkenaan dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mengaplikasikannya dan membuat desain pembelajaran. Tadi berdasarkan kurikulum sudah kita rancang. Kemudian kita membuat rancangan ini, rancangan desain pembelajarannya apa saja nanti. Ini berkenaan dengan konten ya, konten di dalam RPP. Jadi ada strategi pengajaran bahasa yang akan membangun desain pembelajaran yang mendidik ini. Yang seperti apa. Kemudian yang kelima, memanfaatkan iptek. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan di awal bahwa kompetensi sebagai calon guru sekolah dasar juga harus dilengkapi dengan kompetensi teknologi. Nanti selain kompetensi keilmuan, kalian juga harus menguasai kompetensi teknologi. Nah, bagaimana sebagai calon guru sekolah dasar kalian mampu untuk membuat rancangan atau desain pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya membuat video pengajaran, ya, atau video pembelajaran. Apa sih bedanya video pengajaran dengan video pembelajaran? Nanti kita belajar bedanya apa, bentuknya seperti apa. Di dalam perkuliahan bahasa dan sastra Indonesia ini, Ibu tidak menghasilkan kalian sebagai apa ya, guru yang menghasilkan teknologi. Enggak, kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, ya, kemudian dimanfaatkan. Nah, ini pemanfaatan teknologi dimanfaatkan untuk memudahkan kalian menyampaikan konsep pembelajaran bahasa itu di sekolah dasar seperti apa. Misalnya dengan bantuan audiovisual, ada enggak video tentang cerita legenda, ya, atau ada enggak tentang lagu-lagu daerah yang digunakan untuk mendukung pembelajaran menemukan ide untuk menulis puisi, ya, hal-hal seperti itu. Kemudian lanjut CPL yang keenam, mengkaji dan mengaplikasikan teknik memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Ya, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Ini seperti apa sih memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik? Nah, kita harus tahu bakat, minat yang ada dalam diri peserta didik. Semua anak itu mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, ada karakteristik yang berbeda. Nah, terutama sekarang di kurikulum Merdeka, ya, itu kita harus menghargai potensi masing-masing peserta didik berdasarkan minat dan bakatnya. Ya, tidak sama, semua anak itu berbeda.
Nah, ketika mereka ada yang suka baca puisi, suka menulis puisinya saja, tidak bisa membacakannya, ini adalah potensi mereka. Mari kita bentuk sesuai potensi itu. Lalu bagaimana, Bu? Tidak dipaksakankah yang lainnya? Tidak dipaksakan, tapi kita ajarkan. Ya, yang mana nanti yang sesuai minat dan bakat siswa, nah dari situ akan kita bentuk, kita optimalkan. Ya. Kemudian yang ketujuh, mengkaji dan mengaplikasikan teknik berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada peserta didik di sekolah dasar. Nah, kegiatan pembelajaran tentunya adalah kegiatan berkomunikasi. Bagaimana guru sebagai model memberikan contoh cara berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun. Ya, menggunakan pilihan kata yang santun, ya, dimulai dari kita sebagai pendidik, pengajar. Nah, nanti ada teori apa yang bisa kita gunakan, ya, strategi komunikasi yang dapat kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar komunikasi itu terjalin dengan baik, santun, ya, tersampaikan dengan tepat, efektif, ya, kemudian mendapat perhatian atau siswa lebih fokus, empatik. Nah, nanti bagaimana caranya, ada strateginya. Baik, kemudian yang ke-8 CPL-nya mengkaji, membuat desain, memanfaatkan ipteks tadi, dan mengaplikasikan cara menyelenggarakan evaluasi proses dan hasil belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Bagaimana kita memanfaatkan teks ya untuk menyelenggarakan evaluasi proses dan hasil belajar. Nanti kita belajar bagaimana membuat evaluasi, ya. Apakah di dalam proses ataupun di akhir proses pembelajaran. Nah, yang ke-9, menyelesaikan masalah dan mengaplikasikan hasil penilaian dan evaluasi. Menyelesaikan masalah dan mengaplikasikan hasil penilaian. Ketika hasil penilaian kita tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, apa yang harus kita lakukan? Ini masalah karena siswa tidak tuntas. Ada beberapa siswa yang tidak tuntas atau belum tuntas. Ya, misalnya begini, 100% siswa harus tuntas KKM-nya, tetapi malah 70% saja. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini masalah, bagaimana mengatasinya? Ya, nanti ada strateginya. Ya. Kemudian yang 10, mengkaji, memanfaatkan ipteks, dan mengaplikasikan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran bahasa. Nah, ini adalah bagaimana kita memperbaiki dari hasil ini tadi, ya, menemukan permasalahan pembelajaran, bagaimana mengatasinya berdasarkan tindakan refleksi kita terhadap hasil penilaian dan evaluasi itu, kemudian kita buat dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana di pembelajaran bahasa penelitian tindakan kelasnya seperti apa sih nanti? Ya, nanti kita belajar juga di akhir seluruhan materi perkuliahan ini. Nanti kalian akan mampu, ya, harus mampu membuat sebuah penelitian tindakan kelas berdasarkan ini. Ya, CPL yang 9 ini. Baik. Nah, ini deskripsi standar isi materi perkuliahan kita, ya, selama 1 semester. Nanti di pertemuan pertama, ya, pada tanggal 29 Agustus 2022. Sebenarnya teknik perkuliahan kita, ya, pelaksanaannya ini nanti disampaikan secara blended, ya, atau campuran. Ada daring dan ada luring. Kemudian di yang kedua ini materinya teori dan prinsip dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Ini ada berapa kali pertemuan nih? 1, 2, 3, 4, ada 4. Nanti ini kompilasi antara daring dan luring, ya. Materi dan penjelasannya nanti berupa kompilasi. Kemudian yang ketiga, kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini nanti juga di berapa kali pertemuan nih, ini banyak ini karena kita akan menelaahnya, ya, di kurikulum dan perangkat ini. Sama ini juga konsep dasar
konsep dasar ini banyak, teori pembelajaran bahasa, strategi pengajaran bahasa, ya. Ini banyak ada beberapa kali pertemuan. Ini juga ya daring dan luring nanti kompilasi. Kemudian desain model pembelajaran bahasa. Bagaimana rancangan model pembelajaran yang mendidik, ya. Apa model pembelajaran itu mendidik? Kontennya, ya, kontennya bagaimana kita mengemasnya agar nanti pelaksanaan pembelajaran itu merupakan hasil yang baik dari sebuah proses pendidikan. Nah, kita mengajar, tetapi berupa proses pendidikan yang baik. Jadi, dalam proses pembelajaran, selain memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan juga menghasilkan karakter yang humanis, karakter yang baik, yang siap menghadapi era 10 tahun, 20 tahun ke depan bagi siswa sekolah dasar, terutama di era disrupsi yang sekarang ini semakin semua lini ya mempengaruhi. Nah, dari begitu cepat. Nah, era disrupsi itu perubahan yang begitu cepat. Nah, kemudian kita akan melaksanakan ujian tengah semester insya Allah pada hari Senin 10 Oktober 2022. Nah, ini nanti penugasan mandiri. Jadi tugas individu ini menyusun perangkat RPP tematik terpadu fokus pembelajaran bahasa Indonesia setelah kita mempelajari materi ini 1 sampai 4. Nah, kemudian nanti yang kelima, keenam ini sampai 7 permasalahannya ini teoretis walaupun nanti menghasilkan sebuah produk ya. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih mendalam hal-hal yang seperti ini. Ya, berikut contoh-contohnya, tapi nanti ada produk juga sama seperti ini yang akan kalian hasilkan. Yang ini akan melengkapi tugas ini nanti. Ya. Nah, kemudian bagaimana strategi evaluasi ya, yang ke-8 ini 9 asesmennya dan ke-10 ini tindakan kelas. Nah, ini nanti akan Ibu sampaikan materinya dan disampaikan apakah nanti secara daring. Ya, nanti kita akan melihat prosesnya sambil berjalan. Jadi jadwal-jadwal ini nanti bisa saja ini luring ya, bisa saja juga daring. Yang pasti materinya akan Ibu sampaikan secara daring ya, tidak dalam bentuk cetakan nanti. Akan Ibu bagikan di grup. Kemudian ujian akhir semester. Ya, ini jadwalnya nanti kalian menyajikan rancangan RPP nanti ini kelompok ya, jadi ada kelas rendah, kelas tinggi. Nah, untuk rancangan RPP nanti kita pilih yang terbaik, ya. Yang lainnya berarti kalau nggak dipilih nggak baik, bukan seperti itu. Yang kalian anggap menarik, ya, menarik yang ingin disajikan di kelompok peer teaching, ya. Jadi nanti ada kelas rendah, kelas tinggi, kita bagi 2 kelompok saja. Siapa yang jadi guru, ya itu harus diperbaiki nanti RPP mandirinya, dilengkapi dengan perangkat-perangkat RPP-nya. Nanti Ibu jelaskan seperti apa sih perangkat RPP itu. Ya, kemudian ini proses pembuatan tugas kelompoknya, ini penugasan di rumah. Nah, penyajiannya nanti kita di kelas tatap muka ya. Nah, proses kalian mengajar secara peer teaching akan kita rekam dan nanti akan diunggah di kanal YouTube. Ya, ini menghasilkan sebuah video pengajaran. Ya, tugasnya nanti. Nah, ini bisa kalian baca saja ya untuk kegiatan pembelajaran ini, strateginya seperti apa. Nanti jika ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan. Nah, tugasnya berkenaan dengan yang tadi ya, untuk yang
tugas individu itu sebagai sekaligus UTS ya, ujian tengah semester, yang tugas kelompok sekaligus sebagai penilaian ujian akhir semester. Kok sedikit tugasnya? Tampaknya sedikit tetapi sangat banyak ya. Jadi penilaiannya terpadu antara tugas mandiri dan ujian tengah semester sama tugas kelompok dan ujian akhir semester ya. Penilaiannya ini diperhatikan, ini minimal 80% ya presensinya, tugas mandiri, tugas kelompok tadi. Nah, kemudian UTS dan UAS-nya ini diperhatikan penilaian ini. Jadi nanti jangan heran kok saya ini Bu, nah dipresentasikan aja nanti, sudah cukup belum? Tapi tidak pernah sih ada yang komplain nilai ya, karena sudah tahu Ibu terbuka seperti apa sih strategi penilaian kelulusan ini. Wah, ini nanti predikatnya. Nah, semoga ada di sini dan sini. Ya, A dan B+, ya Ibu inginkan seperti itu. Maka itu bersungguh-sungguhlah dalam proses perkuliahan kita. Tertibnya silahkan dibaca saja. Ya, kalian sudah semester atas ya, semester 5 tentunya sudah tahu peraturan program studi kita seperti apa. Ini sumber-sumber pustakanya nanti akan menyusul ya artikel-artikel ini ya, artikel yang Ibu tulis hasil penelitian Ibu dan dosen-dosen lainnya. Kemudian nanti ada bahan materi kurikulum merdeka dan tunas Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Tadi Ibu bagikan menyesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, baik, itu gambaran atau deskripsi bagaimana perkuliahan kita dalam satu semester ini nanti ya. Ibu mohon partisipasi yang baik ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti langsung diajukan di WhatsApp grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian Ibu sampaikan. Sampai bertemu baik secara luring maupun daring di perkuliahan kita. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.